Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Melia Rahmawati, NIM 2306020036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kutipan. Jadi, pengertian kutipan adalah pinjaman kata atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Menurut KBBI, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan kejujuran menggunakan sumber penulisan. Fungsi kutipan ada 4, yaitu diantaranya ada sebagai landasan teori, yang kedua penjelasan suatu uraian, yang ketiga penguat pendapat penulis, yang keempat bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Prinsip-prinsip kutipan. Yang pertama, jangan mengubah kata-kata. Penulis tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik penulisan dari kalimat aslinya ketika membuat kutipan langsung. Jika penulis ingin membuat teknik penulisan kalimat yang dikutip, penulis bisa memberikan keterangan bahwa ada perubahan dalam kalimat tersebut dan ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, jangan memperbaiki kesalahan. Jika kalimat yang dikutip terdapat kejanggalan atau kesalahan, penulis tidak boleh memperbaikinya, termasuk kutipan terdapat dari ahli penelitian atau teori tertentu. Penulis bisa memperbaikinya jika memang diperkenankan atau perbaikan bisa disertakan dalam bentuk catatan. Dan yang terakhir, jangan menghilangkan kalimat tertentu. Penulis tidak boleh menghilangkan kata atau kalimat tertentu sehingga menyebabkan perubahan makna. Penulis bisa menghilangkan bagian tertentu asal tidak mengakibatkan perubahan makna, tetapi perubahan penghilangan bagian tertentu dalam kalimat harus ditandai tanda elipsi. Cara penulisan kutipan dari buku. Yang pertama, nama penulis ditulis sesuai nama pengarang pada buku, diikuti koma jika penulisnya ada 1-3 orang. Jika penulisnya ada lebih dari 3, nama pengarang pertama diikuti dengan singkatan DKK dan kawan-kawan atau et al. Yang ketiga, sertakan judul buku yang dicetak miring, diikuti informasi berupa subjudul, jilid, dan edisi, tetapi tidak disisipi koma atau titik. Yang keempat, sertakan informasi penerbit buku yang dikutip dengan urutan nama kota, titik 2, penerbit, koma, dan tahun yang diapit 2 tanda kurung. Dan yang terakhir, sertakan singkatan kata halaman seperti HLM atau H titik lalu sertakan nomor halaman dan akhiri dengan titik. Jenis-jenis kutipan ada 3. Yang pertama, kutipan langsung adalah kutipan yang biasanya berada di bagian isi karya tulis atau dalam kalimat. Kutipan langsung ini terbagi jadi 2 macam lagi, yakni langsung tak lebih dari 4 baris dan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Adalah kutipan yang menyampaikan inti dari pandangan seorang ahli informasi dari karya lain dengan bahasa sendiri. Oleh karena itu, kutipan tidak langsung tidak boleh menggunakan tanda kutip. Yang ketiga, kutipan pada catatan kaki. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran sebuah karya tulis. Catatan kaki ini berfungsi memberikan keterangan mengenai kalimat yang dikutip pada halaman tersebut. Contoh kutipan langsung. Sejalan yang pendapat tersebut gerak dalam kurung tahun titik 21. Menjelaskan dalam tanda petik 2. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kutipan tidak langsung. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau kutipan tidak langsung itu tidak menggunakan petik 2. Ini contohnya gagasan palsu. Dalam kurung false image adalah perincian yang diberikan memberikan kesan jelas untuk dijawab. Tapi jawabannya yang akan salah. Im Yong Ho 2002. Catatan kaki. Catatan kaki juga bisa disebut sebagai daftar pustaka. Berikut adalah contoh dari kutipan catatan kaki. Berikut sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.